Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Coba bayangin, ada sebuah pulau kecil yang nasibnya itu bisa menentukan arah ekonomi dan keamanan global di abad ke-21. Yap, hari ini kita akan kupas tuntas mengapa Selat Taiwan jadi salah satu titik panas yang paling diawasi di dunia. Oke, jadi kita bakal bedah ini dalam 5 bagian utama. Kita mulai dari peran vital Taiwan dalam teknologi global, lalu kita masuk ke ancaman unik di zona abu-abu, kita lacak eskalasi yang makin panas, terus kita bayangin apa dampaknya kalau Taiwan sampai jatuh, dan terakhir kita lihat dilema respons internasional. Oke, kita mulai dari yang pertama, jantung teknologi dunia. Jadi kenapa sih satu pulau ini bisa krusial banget? Jawabannya mungkin aja lagi ada di saku Anda sekarang. Ini bukan cuma soal komponen elektronik biasa ya. Taiwan itu memproduksi lebih dari 90% semikonduktor paling canggih di dunia. Itu loh, otak super mini yang menggerakkan segalanya. Mulai dari iPhone, mobil listrik, pusat data AI, sampai sistem senjata paling modern. Jadi bisa dibilang ketergantungan dunia sama Taiwan itu ya absolut banget. Nah, lihat angka ini. 10 triliun dolar. Ini bukan angka sembarangan. Ini perkiraan kerugian ekonomi global kalau sampai terjadi perang di Taiwan. Biar kebayang, angka ini jauh lebih besar dari dampak krisis finansial 2008 dan pandemi COVID-19 digabung. Ini bukan lagi soal resesi biasa, tapi bisa jadi keruntuhan ekonomi global. Jadi ini tuh bukan cuma soal chip loh. Ini tentang jaringan rantai pasok yang rumit dan terintegrasi banget. Kalau ada gangguan di satu titik aja, efeknya bisa lumpuh total di seluruh dunia. Dari mobil yang kita kendarai sampai alat-alat medis di rumah sakit, semuanya nyambung ke pulau ini. Oke, lanjut ke bagian kedua, ancaman di zona abu-abu. Nah, ketergantungan ekonomi yang luar biasa ini justru jadi celah yang dieksploitasi dalam sebuah konflik yang uniknya nggak kelihatan kayak perang pada umumnya. Pernyataan ini tuh inti dari kebijakan RRT. Maksudnya, reunifikasi damai itu pilihan utama, tapi opsi militer nggak pernah dicoret dari meja. Ini yang bikin situasinya jadi ambigu secara strategis, dan jadi dasar dari semua tekanan yang kita lihat sekarang. Nah, disinilah situasinya jadi rumit banget. Strategi Beijing itu intinya pemaksaan tanpa kekerasan. Gampangnya, tujuannya itu bikin Taiwan nyerah tanpa perlu ada satu tembakan pun. Caranya, ya dengan menguras energi, moral, dan sumber daya mereka pelan-pelan. Dan ini bukan taktik yang acak-acakan ya, ini serangan yang terkoordinasi banget di banyak lini. Ada latihan militer yang hampir tiap hari, tujuannya ya buat bikin capek. Terus ada perang siber buat melumpuhkan infrastruktur. Ada juga isolasi diplomatik, biar Taiwan ngerasa sendirian di dunia. Semuanya itu dirancang buat satu hal, bikin lelah secara psikologis. Lanjut ke bagian 3. Eskalasi di Selat Taiwan. Penting buat dicatat, tekanan zona abu-abu ini tuh nggak diam di tempat. Sama sekali nggak. Polanya justru nunjukin peningkatan yang disengaja dan terukur dari waktu ke waktu. Coba kita lihat lini masanya deh. Ini nunjukin pergeseran yang fundamental banget. Dari yang awalnya cuma ngebangun kemampuan, sekarang jadi normalisasi agresi. Nah, momen kuncinya itu di 2022. Pas garis median itu dianggap nggak ada lagi. Itu kayak sinyal. Aturan main yang lama udah nggak berlaku. Lihat deh, lonjakannya, jumlah pesawat militer yang masuk ke zona pertahanan udara Taiwan itu naik lebih dari 3 kali lipat cuma dalam beberapa tahun. Tujuannya jelas. Pertama, buat bikin manuver militer yang dulu dianggap provokasi jadi hal biasa. Kedua, ya buat ngetes dan bikin capek pertahanan udara Taiwan hari demi hari. Oke, bagian keempat, jika Taiwan jatuh. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan kalau strategi tekanan ini berhasil, entah lewat paksaan atau invasi? Kalau kita lihat dari peta strategis, Taiwan itu kayak kunci gerbang rantai pulau pertama. Semacam benteng alami yang ngebatasin akses angkatan laut Tiongkok ke Samudra Pasifik. Jadi menguasai Taiwan itu, artinya ya ngebobol benteng itu. Dan itu bakal ngubah total peta kekuatan militer di seluruh Asia Pasifik. Efek dominonya, bahkan ngeri banget. Kredibilitas aliansi Amerika bisa hancur, yang mungkin aja bikin negara kayak Jepang atau Korea Selatan mikir, wah, kita perlu senjata nuklir sendiri nih. Jadi, ini bukan cuma soal nasib 23 juta orang, tapi soal stabilitas dunia yang kita kenal selama ini. Nah, sampailah kita di bagian terakhir, dilema respon global.
Melihat skenario yang serem tadi, tentu aja ada perlawanan kan? Tapi pertanyaannya, gimana cara ngerespon ancaman yang sengaja dibuat jadi abu-abu begini? Nah, responsnya itu jalan di dua jalur sekaligus. Di satu sisi, Taiwan sendiri nguatin diri dari dalam. Ini sering disebut strategi landak. Intinya, bikin diri mereka jadi target yang susah banget buat ditaklukkan. Nah, di sisi lain, Amerika dan sekutunya berusaha memperkuat pencegahan dari luar. Tujuannya, bikin biaya kalau mau menyerang itu jadi terlalu mahal untuk dipikirkan. Dan ini semua ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling fundamental. Kalau medan perang modern itu bukan lagi soal tembakan dan ledakan, tapi soal tekanan psikologis, ekonomi, dan siber yang nggak ada hentinya, gimana caranya sebuah negara demokrasi bisa bertahan apalagi menang? Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.